Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Seakan-akan kita baru meninggalkan Ramadan yang lalu, ternyata sebentar lagi akan tiba Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, taqarrabaz zaman. Zaman begitu terasa cepat. Dan tentunya sebagai hamba yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan ditinggikan derajat, maka kita harus bersiap-siap untuk menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebelum saya menyebutkan tentang apa persiapan-persiapan yang hendaknya saya dan juga para jamaah perhatikan, kita singgung sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan, sekedar mengingatkan. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan berkah, syahrun mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan bahwasanya pada bulan Ramadan semua amal soleh dilakukan apapun bentuknya akan dilipat gandakan pahalanya secara kuantitas maupun kualitas. Adapun berapa dilipat gandakannya, wallahu alam. Hanya saja telah datang beberapa dalil yang merupakan isyarat bahwasanya beribadah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kita tahu umrah kegiatannya cuma 3 jam. Kegiatan intinya cuma 3 jam atau 4 jam kalau Masjidil Haram lagi padat. Berbeda dengan haji. Haji butuh berhari-hari. Ada wukuf di Arafah, ada tawaf saja sampai 3 kali, tawaf kudum, tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf wada, ya. Kemudian belum lagi melempar jamarat, belum mabit di Mina. Banyak kegiatan sampai berhari-hari, mungkin 5 hari atau 6 hari. Ternyata umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan seperti haji, apalagi haji bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas pahala dilipat gandakan sangat banyak di bulan Ramadan. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah dengan taufik dari Allah, diterima ibadahnya di malam tersebut yang mungkin cuma sekitar 7 jam, 8 jam, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Oleh karenanya, ini sebagian ulama mengatakanlah bonus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. A'malu ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Adapun umur umat sebelumnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam umurnya 960 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun bahkan lebih, karena dia berdakwah saja 950 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dakwahnya saja 950 tahun. Berapa umur sebelum diangkat menjadi nabi dan berapa umur beliau setelah umatnya dibinasakan sehingga umurnya 1000 tahun lebih. Umur umat Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Nah, bagaimana kita bisa melampaui umat-umat terdahulu? Nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini yang paling terakhir, nanti paling duluan hari kiamat kelak, paling duluan masuk surga, paling diutamakan oleh Allah. Maka Allah kasih bonus-bonus, di antaranya ibadah di malam Lailatul Qadar. Siapa yang diberi taufik di malam tersebut, ibadah sekitar 7 jam, 8 jam, seakan-akan dia telah beribadah lebih baik dari 83 tahun. Kalau 10 tahun dia dapat Lailatul Qadar terus, maka dia telah beribadah kurang lebih 830 tahun lebih. Ini menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan, kisah hadis masyhur tentang 2 orang, hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika 2 orang datang, qadima ilal Madinah wa aslama jami'an. 2 orang datang kota Madinah masuk Islam sama-sama, hijrah bareng, masuk Islam bareng-bareng. Wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan minal akhar. Yang satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Yang semangat beribadah ini akhirnya ikut jihad dan meninggal dunia. Yang kurang semangat ibadah ternyata masih hidup setahun setelahnya. Kemudian meninggal dunia setelah setahun berikutnya. Kemudian dalam mimpi, Talha bin Ubaidillah bermimpi, ternyata ketika tiba-tiba dia berada di pintu surga, ternyata yang meninggal belakangan
masuk surga lebih dahulu. Baru kemudian yang lebih semangat beribadah masuk surga belakangan. Maka akhirnya Talha bercerita kepada para sahabat, maka mereka pun heran. Mereka heran kok bisa yang kurang rajin ibadah masuk surga lebih dahulu daripada yang rajin beribadah. Akhirnya fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabat, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran? Alaysa qad asha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kurang semangat ini dia sempat hidup setahun setelahnya? Alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah dia bertemu bulan Ramadan? Fasamahu, kemudian dia berpuasa. Alaysa qad shalla fi sana kam min sajdah? Bukankah selama setahun dia berapa kali sujud? Di sini Nabi menyebutkan sebab dia masuk surga lebih dahulu, di antaranya karena dia mendapati bulan apa? Ramadan. Padahal temannya itu jihad, mati syahid. Tapi ini meskipun tidak mati syahid, tapi dia mendapat bulan Ramadan dan dia menggunakan manfaat untuk ibadah sebanyak-banyak di bulan Ramadan, akhirnya dia mendahului orang yang mati syahid tersebut. Ini dalil bahwasanya beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian di bulan Ramadan sebab untuk mudah masuk surga. Makanya di antara tafsiran para ulama tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah." Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Mudah orang masuk surga. Kemudian dalam riwayat futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan kalau dibuka pintu langit berarti rahmat segera turun, mudah turun. Ini juga menunjukkan doa mudah dikabulkan karena langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil bahwasanya amal soleh mudah diterima karena amal soleh naik ke Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah kemudian amal soleh dinaikkan, kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan mudah masuk surga, mudah amal diterima, mudah doa dikabulkan dan banyak rahmat Allah yang turun. Maka sungguh celaka dan celaka seorang yang bertemu di bulan Ramadan, Allah kasih dia kesempatan bertemu bulan Ramadan, kemudian dia anggap biasa-biasa saja.